selamat berkatilah. Dalam warga kerajaan, ayat yang mendasarinya yaitu di dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama. Di sana dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, warga kerajaan dikasih Tuhan, di sini kita bisa mengerti bahwa penyerahan kepada Tuhan, penyerahan hidup kita kepada Tuhan dimulai dengan penyerahan apa? Mempersembahkan dan menyerahkan tubuh kita ini sebagai persembahan yang hidup, living sacrifice, ya, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan, dan ternyata itu merupakan ibadah yang sejati. Jadi mengapa penting menyerahkan hidup kita ditandai dengan mempersembahkan tubuh atau menyerahkan tubuh ini? Yang pertama alasannya adalah sebab dengan mempersembahkan tubuh itu merupakan wujud dari ibadah yang sejati. Nah, kalau ada ibadah sejati berarti ada ibadah yang palsu. Segala sesuatu yang palsu itu tentu jauh di bawah standar. Segala sesuatu yang palsu itu tidak berasal daripada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan menginginkan tubuh ini dipersembahkan, diserahkan kepada Tuhan. Karena dengan mempersembahkan tubuh, ibadah yang dibangun, kata ibadah di situ menggunakan kata Inggris worship, ya, itulah latreia di dalam kata Yunaninya, berbicara tentang apa? Penyembahan kita kepada Tuhan. Oh, haleluya. Penyembahan kita, ibadah kita tidak akan ada artinya apa-apa tanpa ada satu sikap kesengajaan mempersembahkan tubuh ini kepada Tuhan. Mengizinkan Tuhan, pemerintahan Tuhan Sang Raja itu berlaku dalam tubuh kita sepenuhnya, ya, sehingga tubuh ini ada di dalam kuasa daripada Raja di atas segala raja, bukan kendali kemanusiaan kita. Dan kalau kendali kemanusiaan kita, maka tentunya kita cenderung berbuat dosa dengan daging yang ada pada kita. Tapi sepenuhnya kita serahkan kepada Tuhan, artinya mengizinkan Sang Raja itu menyatakan pemerintahannya berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Dan ibadah kita, penyembahan kita menjadi penyembahan yang sejati, penyembahan yang asli, saudaraku yang dikasih Tuhan. Itu alasan yang pertama. Yang kedua, mengapa harus mempersembahkan tubuh kita ini? Yang kedua dikatakan dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 19-20, dikatakan bahwa tubuh ini adalah bait Allah, tempat kediaman Tuhan, tempat kediaman Roh Kudus di dalam diri kita. Firman Tuhan berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Ingat baik-baik, tubuh kita ini rumah Roh Kudus, rumah Roh Suci. Sebab itu Tuhan inginkan tubuh ini dipelihara, dijaga dalam kesucian, berjalan dalam kemurnian, berjalan dalam kekudusan. Wow, biarkan Roh Kudus kerasan tinggal di dalam tubuh kita ini. Dengan jangan jalan bagaimana kita menjaga hidup kita dari pencemaran jasmani dan rohani yang ada di dalam dunia ini. Tetapi kita berjalan oleh anugerah Tuhan, kita berjalan dalam kemurnian, kekudusan. Sebab tubuh bisa disiplin, bukan? Saudaraku dikasih Tuhan, ketika kita mendisiplin tubuh kita untuk kita mengikuti kehendak Tuhan, menjadikan pelaksana kehendak Tuhan dalam hidup kita, maka saudaraku, Roh Kudus akan
diam, akan kerasan tinggal. Kalau kita punya rumah itu bersih saudaraku, kita akan enak bisa tinggal di situ. Tapi bayangkan kalau rumah itu kotor, sampah berserakan, tentu tidak betah. Kalaupun ada tamu datang ke rumah kita, mereka akan cepat pulang saudaraku. Mereka tidak akan mau datang lagi karena mereka melihat sudah bau dan tidak enak dipandang. Tapi bayangkan kalau kita jaga hidup dalam kemurnian kekudusan saudaraku dikasih Tuhan. Apa yang terjadi? Kita jaga tubuh kita dengan baik. Karena kita mengerti rumah Roh Kudus, rumah Roh Suci di dalam diri kita. Luar biasa bukan? Dan biarlah Roh Kudus tetap tinggal dan bisa betah, ya, bisa menikmati keindahan perjalanan kehidupan bersama dengan kita. Karena kita dengan sengaja kita pelihara tubuh kita dalam kesucian dan kekudusan. Yang ketiga, alasan berikutnya adalah tubuh ini adalah alat untuk apa? Alat kemuliaan Tuhan. Tubuh ini alat untuk memuliakan Tuhan. Wow, saudaraku, instrumen untuk bisa memuliakan raja seperti dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 90 itu. Karena apa saudaraku? Kita ini telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Oh, dibeli apa? Cash sama Tuhan. Total semuanya. Sehingga apa saudaraku? Ini waktunya kita memuliakan Tuhan dengan tubuh ini. Perhatikan baik-baik. Makanya seluruh anggota tubuh ini mesti dipelihara baik-baik. Supaya apa? Menjadi alat kemuliaan Tuhan. Wow, itu luar biasa bukan? Kata memuliakan Tuhan mengandung pengertian bahwa ada bobot ilahi yang Tuhan nyatakan di dalam diri kita. Ingat baik-baik ya, Tuhan ingin lewat Tuhan menyatakan kemuliaannya, dan Tuhan menyatakan di dalam diri kita bobot ilahi. Dan biarlah mengalir lewat hidup kita juga bobot ilahi, karakter ilahi itu terpancar. Orang melihat kita, orang melihat raja di atas segala raja memerintah dalam diri kita. Orang melihat kita, orang melihat kerajaan Allah berkuasa di dalam hidup setiap kita. So, mari kita jaga tubuh kita ini baik-baik, karena tubuh ini alat yang dipakai Tuhan untuk memasyurkan, untuk memuliakan Tuhan. Betapa indah kalau kita ketahui hidup ini apa? Hidup untuk memuliakan Tuhan. Selanjutnya kita lihat bagaimana, mengapa kita harus menyerahkan tubuh, mempersembahkan tubuh kepada Tuhan yang adalah Raja kita. Yang pertama adalah, ini adalah wujud daripada ibadah kita, penyembahan yang sejati. Tapi yang kedua kita harus ingat, tubuh itu adalah bait Roh Kudus. Dan yang ketiga, tubuh ini adalah alat untuk memuliakan Tuhan. Dan yang keempat, tubuh adalah senjata kebenaran. Kalau saudara berpikir tentang senjata, dipakai untuk apa? Tentunya dipakai untuk menyerang. Dan kita tahu musuh itu adalah kerajaan kegelapan. Dan apa yang harus kita lakukan? Kita serang dengan menggunakan apa? Jaga tubuh kita hidup kudus. Maka saya percaya segala serangan iblis mencoba menjatuhkan kita akan gagal. Kenapa? Karena kita punya kesengajaan untuk menjaga tubuh kita ini. Dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 13 di sana dikatakan, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkan apa lagi? Anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Wah, ini luar biasa ya. Bahkan saya membayangkan saudaraku, ketika kita menjaga kesucian tubuh kita ini, kita seperti menjadi senjata rahasianya Tuhan. Haleluya. Sebab itu ada kuasa untuk menyerang kuasa-kuasa kegelapan. Ada kuasa untuk mendobrak dari kerajaan-kerajaan kegelapan. Ketika seseorang berjalan dalam kemurnian kekudusan, ketika seseorang saudaraku menjaga tubuhnya, hidup kudus itu sangat mungkin dan menyenangkan. Karena kita telah dikuduskan oleh darah Yesus. Dan jangan lupa disediakan kasih karunia, grace, multiplied grace di tahun 2020 ini tersedia bagi setiap kita. Sehingga
oleh karena grace, anugerah Tuhan itu memberi kemampuan kepada kita untuk bisa apa? Untuk kita bisa menyerahkan tubuh kita, untuk tidak menyerahkan tubuh menjadi senjata kelaliman, untuk menjaga tubuh tidak tercemari dengan pencemaran jasmani rohani, dosa, tetapi justru oleh anugerah membuat kita taat untuk bisa menyerahkan tubuh kita ini dipakai menjadi alat kemuliaan Tuhan, tapi juga menjadi senjata kebenaran. Selanjutnya yang kelima, kita akan melihat bagaimana tubuh itu diserahkan kepada Tuhan. Mengapa? Yang kelima, tubuh kita ini adalah tempat kediaman jiwa dan roh. Anda harus tahu, dan kita semua tentu tahu, bahwa manusia itu, realitas manusia yaitu ada tubuh, ada jiwa, dan ada roh. Dan inilah realitas tubuh kita yang Anda lihat seperti saya sedang berbicara kepada Anda semuanya. Tapi jiwa itu ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak atau kemauan. Ada di mana? Dia berdiam di dalam tubuh kita. Dan juga yang realitas kita yang berikutnya adalah manusia roh. Ya, sebab aslinya kita adalah roh kita itu. Dan itu ada tinggal di dalam tubuh kita. Makanya tubuh harus dijaga. Bayangkan kalau kita nggak jaga, seperti firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Wow, tempat kediaman jiwa dan tubuh dan roh harus dilatih, didisiplin, ya, dikuasai. Sebab itu warga kerajaan, perhatikan bagaimana kita makan. Kalau sudah tahu bahwa itu makanan mengandung bisa mendatangkan sakit, penyakit, jauhkan itu, ya. Pelihara tubuh kita. Bagaimana? Olahraga, haleluya. Saya setiap hari jalan pagi, paling tidak rata-rata 5 kilo jalan cepat. Untuk apa? Menjaga kesehatan, kebugaran. Itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita, ya. Bukan tanggung jawab Tuhan lagi. Kita yang harus merawat anggota tubuh, melatih, mendisiplin, menguasainya. Supaya sesudah kita memberitakan Injil Kerajaan Allah, jangan kita sendiri ditolak. Artinya dengan menjaga tubuh, menjaga kesucian, kekudusan, itu memberikan kesaksian hidup yang real, yang nyata. Orang melihat kita bukan cuma pandai berkhotbah, kita bukan cuma pandai berbicara, tapi kita menghidupi kebenaran. Orang melihat bahwa kita hidup di dalam kebenaran karena kita jaga tubuh kita. Karena kalau tidak, saudaraku, dosa sudah mengancam. Iblis seperti singa yang mengaum-ngaum, yang beredar-beredar berkeliling di sekitar kita, siap untuk menelan kita. Tapi itu tidak akan pernah terjadi kalau kita jaga kemurnian, kekudusan. Justru kita menjadi senjata kebenaran. Ini luar biasa, bukan? Dan saya percaya tubuh yang kita jaga, yang kita pelihara dengan baik, dengan berolahraga dan diisi dengan merenungkan firman Tuhan di siang dan malam, dan kita menetapkan diri untuk menjadi bait suci dan menjadi alat kemuliaan Tuhan, dan merupakan wujud sejati daripada ibadah kita, daripada penyembahan kita. Maka ketika Yesus akan datang, tubuh ini, saudaraku, akan diubahkan menjadi tubuh kemuliaan. Wow, di mana kita akan bertemu muka dengan Tuhan, dan siap kita memasuki suatu pemerintahan kerajaan 1000 tahun damai yang ada di mana? Di bumi ini, saudaraku dikasih Tuhan. Dan disitulah kita akan dipercaya oleh Tuhan menyatakan pemerintahannya, dan kita akan terus bersama dengan Tuhan Sang Raja sampai selama-lamanya. Oke, warga kerajaan, mari serahkan, jangan tanggung-tanggung lagi, serahkan matamu. Karena jika matamu terang, teranglah seluruh tubuhmu. Kalau matamu gelap, gelaplah seluruh tubuhmu. Hati-hati pornografi, hati-hati, ya, dengan menggunakan pola pikir yang benar di hadapan Tuhan. Tundukkan pikiranmu kepada pikiran Kristus, dan selaraskan perasaan kita dengan perasaan Kristus, dan mulai selaraskan kehendak kita selaras dengan kehendak Kristus. Saya percaya kita berjalan semakin lama semakin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Kita berjalan dari iman yang satu kepada iman yang selanjutnya. Kita berjalan dari kasih karunia kepada kasih karunia. Kita berjalan dari kemuliaan yang satu, kemuliaan yang berikutnya. 2022
Kita percaya bersama Yesus kita lakukan perkara yang besar dan yang mustahil bagi Tuhan, dan tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya kepadanya. Amin. Aku bernyanyi